Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nah, di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah masuk ke hukum Newton 1, 2, 3, kemudian jenis-jenis gaya juga sudah saya sampaikan. Saya mengulang saja ya untuk yang penerapan hukum Newton tentang gerak. Nah, jadi ada beberapa penerapan hukum Newton tentang gerak ya, yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, adalah pada penerapan hukum Newton pada bidang datar, kemudian juga pada bidang miring, nah, kemudian pada tali ya. Tapi kita fokus kedua dulu, bidang datar sama bidang miring itu. Nah, untuk ke bidang datar ya, udah sekali. Nah, pada penerapan hukum Newton ya, sini saya tuliskan itu judulnya penerapan ya hukum Newton ya. Yang pertama itu adalah gerak pada bidang datar. Nah, gerak pada bidang datar ya. Jadi misalkan kita gambarkan suatu balok ya. Balok yang apa sih ini lurus. Ya, di atas lantai lah. Katakanlah seperti itu. Nah, jadi kita harus tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Nah, kita ketahui jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya berat ya. Gaya berat itu karena uh, suatu benda berada dalam medan gravitasi bumi ya. Jadi suatu benda itu pasti punya berat karena dia di bumi. Nah, di mana gaya berat itu arahnya ke kemana? Ke pusat bumi ya. Jadi pusat pasti ke bawah ya. Tidak selalu ke bawah tapi ke pusat ya. Disimbolkan dengan huruf W ya. W-nya W kecil. Nah, kemudian ada satu gaya lagi ya, pasangannya gaya berat adalah gaya normal ya, gaya yang tegak lurus bidang permukaannya. Nah, di sini simbolnya adalah N. Nah, kemudian misalkan ini kan bendanya bergerak ya, otomatis gerak itu kan disebabkan oleh gaya. Maka di sini kita gambarkan gaya, ada gaya yang menarik balok ini sebesar F. Nah, karena bergerak maka akan timbul suatu percepatan yaitu A. Kemudian misalkan di sini adalah bidang datarnya itu adalah bidang datar yang kasar. Nah, kalau kasar otomatis dia punya yang namanya gaya gesek yang menghambat geraknya. Nah, ini gesek. Kinetik ya, kinetik kenapa kinetik? Karena bendanya bergerak. Nah, yang pertama kita harus tinjau dulu. Nah, gaya-gaya ini dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, saat kita tinjau dulu gaya-gaya tersebut pada sumbu Y. Ya. Tinjauan, ya, gaya pada sumbu Y. Ya. Nah, pada sumbu Y, kita lihat apakah benda ini geraknya naik turun, apakah maju mundur ya. Kalau berdasarkan gambar geraknya adalah maju ya ini ya, ke arah gaya F ini ya, otomatis benda ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Maka dapat dikatakan uh, sigma F atau sigma gayanya adalah 0 karena bendanya tidak naik atau turun. Nah, jadi kita lihat gaya-gaya yang arahnya pada sumbu Y. Nah, gaya-gaya yang arahnya pada sumbu Y cuma ada dua ya. Jadi ada gaya normal dan juga gaya berat. Nah, kita tuliskan, kita kesepakatan ya, kalau yang ke atas itu positif, ke bawah negatif ya, gitu aja. Nah, yang ke atas adalah gaya normalnya N, kemudian yang ke bawah adalah gaya beratnya W, karena ke bawah negatif ya, sama dengan 0. Maka dapat dikatakan ini bisa pindah ruas, gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat. Nah, atau dapat dikatakan bahwa gaya normal itu rumusnya apa? Kata gaya berat, massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, kemudian kita tinjau pada sumbu X-nya. Tinjauan gaya-gaya pada sumbu X. Nah, di sumbu X ada apa saja ini? Oh, ternyata ada F,
untuk gaya geraknya yang membuat benda itu bergerak, sama gaya geseknya untuk menghambatnya. Nah, apakah benda ini bergerak? Iya, benda ini bergerak. Nah, tak bisa bergerak. Tandanya apa? Tandanya apa? Ada percepatan ya. Nah, karena benda itu bergerak, oke, maka dapat kita klasifikasikan bahwa benda itu berlaku hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M dikalikan A. Oke, tadi kelupaan, ini F-nya adalah Y pada simbol Y, ini adalah pada simbol X. Nah, biar lebih detail aja. Nah, kita lihat yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, atau dapat dikatakan yang searah dengan perpindahan itu positif, yang berlawanan dengan arah perpindahan itu adalah negatif. Yang searah adalah F ini ya, gayanya ya. Maka F saya jadikan positif. Kemudian yang ke kiri adalah geseknya, FK-nya. Masa dikalikan percepatan. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang gaya gesek kinetik ya, bahwa gaya gesek kinetik itu cara mencarinya adalah mu k dikalikan n ya, atau koefisien gesek kinetik dikalikan gaya normalnya. Nah, di sini kita masukkan koefisien kinetik dikalikan gaya normal, massa dikalikan percepatan. Oke, atau dapat kita jabarkan lagi. Nah, R-nya kan sudah kita dapat tadi di persamaan pada tinjauan gaya pada sumbu Y. Nah, jadi F kurangi massa kalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan mu k. Mu k-nya saya taruh depan ya, biar nggak bingung. Sama dengan massa kalikan percepatan. Oke. Nah, jadi ini merupakan kita tinjauan untuk gerak di bidang datar. Oke, untuk contoh soalnya ya, saya carikan dulu. Saya coba sini. Well, no. Terlalu besar. Oke, soalnya yang ini. Ya. Nah, jadi sebuah balok ya, masanya 7 kg. Ya, sebuah balok masanya 7 kg, berada di atas lantai mendatar yang kasar. Kemudian di sini koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai adalah 0,4, kemudian G-nya 10. Disuruh menentukan percepatan balok tersebut. Nah, jika yang keadaan pertama, jika balok ditarik dengan gaya 60 Newton dengan arah alfanya adalah 0 derajat. Nah, kemudian balok B jika ditarik dengan gaya 50 Newton dengan arah sebesar alfanya adalah apa itu? Tan 3/4. Nah, jadi pertama kita gambarkan dulu ya biar nggak bingung. Ada balok sini. Ada balok. Nah, masanya 7,5. Kemudian di sini kan kasar. Nah, kemudian ditariklah pakai gaya. Oke. Ini gaya seperti ini. Terus yang ditanya adalah percepatannya. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa ditulis dulu diketahuinya. Diketahuinya apa saja itu? Masanya ya, massa dari baloknya itu adalah 7,5 kg. Kemudian koefisien gesekan kinetik berarti mu k yaitu adalah 0,4. Kemudian G percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita cari dulu untuk yang A.
cari A jika F nya itu 60 Newton, kemudian sudutnya ya, nanti sudut tarikannya ini terhadap bidang horizontalnya itu adalah 0 derajat. Oke, kalau 0 derajat berarti tidak membentuk sudut ya, berarti ini sudah benar, sudah sesuai gambar, cuma di sini kasih tambah FK gitu. Oke, sekarang kita jawab. Oke, yang pertama kita gambarkan ulang aja, gambar ulang di balok, ditarik dengan F. Nah, ingat kita harus uraikan dulu gaya-gayanya. Pasti dia punya gaya berat, dia juga punya gaya normal, terus di sini dikatakan dia juga punya gaya gesek. Oke, nah tadi apa, suruh mencari percepatannya ya. Percepatannya berarti yang kita tinjau adalah apa, gerak pada sumbu X ya, karena percepatannya ini berada di sumbu X, berarti kita tuliskan saja untuk tinjauan di sumbu X atau gaya pada sumbu X. Nah, gaya pada sumbu X apa aja ini? Nah, berarti sigma F sama dengan M dikalikan A. F min FK kalikan M dikali A. Kita masukkan, F-nya sudah tahu ya. F-nya adalah 60. Kemudian, oh ini belum diketahui. Oke, belum diketahui berarti kita cari dulu. Apa? Mu K dikalikan N. Nah, kalau di bidang datar ya, di bidang datar gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Berarti sama dengan gaya berat ya. Jadi kita cari N-nya itu M dikalikan G. Massanya 7,5 dikalikan 10. Berarti 75 Newton. Oke, kita masukkan saja. Oke. 75. Ini 75. Mu karena berapa nih? 0,4. Oke, 0,4 kali 7,5 itu didapatkan sekitar 30 Newton. Nah, setelah dapat, barulah kita bisa masukkan dalam rumusnya. Gayanya di sini diketahui 60 ya. 60 dikurangi 30 sama dengan masanya itu 7,5 dikalikan A. Oke. Nah, 60 kurangi 30 berarti 30 sama dengan 7,5 dikalikan A atau percepatan, maka percepatannya adalah 30 dibagi 7,5 sama dengan berapa ini? 30 7,5 tambah 7,5 15 15 berarti 4. Jadi 4 meter per sekon kuadrat. Oke, ini untuk yang A ya. Kemudian kalau yang B, bedanya gayanya 50 Newton. Kemudian di sini sudutnya dikatakan adalah tan 3/4. Tan 3/4. Kalau B tadi apa? Gayanya 50 Newton. Kemudian untuk sudutnya itu adalah tan 3/4. Oke, kita gambarkan lagi. Kita gambarkan lagi, guys. Oke. Ingat ya, tan itu apa? Tan depan dibagi apa? Samping. Oke, kita gambarkan ini W,
ini N, ini geseknya ya, ini ini membentuk sudut, berarti kita berikan garis miring gini. Ini F, sedangkan ini adalah tetanya. Tok, 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 tok. Nah, karena dia membentuk sudut, berarti kita harus uraikan dulu vektor penguraian. Oke, berarti ini harus ada 2F ya. Ini F di sumbu Y, tek tek tek, serat. Ini F di sumbu X. Nah, seperti itu. Kalau F di sumbu X apa? Cos ya. F cos alpha. Kemudian kalau di sumbu Y adalah F sin alpha. Oke. Kita buat segitiga biar nggak bingung. Berarti ini 3, 4. Nah, ini kan tannya ya, depan, samping. Nah, miringnya berapa ini? Pitagoras. Berarti ini 5. Oke. Udah kecekel ya. Nah, sekarang kita masukkan saja ya untuk mencari sumbu X-nya ya. Karena yang dicari adalah percepatannya ya, percepatannya. Maka kita harus lihat dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, yang miring ini bukan pada sumbu X ya. Jadi ingat pada sumbu X. Berarti pada sumbu X itu cuma ada yang fx sama yang fk ini ya. Jadi kita tuliskan fx langsung saja. Fx itu adalah f cos alpha ya. Ini kita tulis gaya sumbu X dikurangi dengan fk sama dengan massa kali percepatannya. Nah, untuk mencari ini ya, gaya geseknya ini, nah ini kan harus seperti ini. Kita harus cari dulu gaya normalnya. Nah, sedangkan gaya normalnya itu berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kenapa berbeda? Nah, karena keadaannya juga berbeda, bro. Nah, maka di sini kita harus cari dulu, kita cari untuk komponen di sumbu Y-nya dulu ya. Untuk gaya di sumbu Y. Nah, untuk di sumbu Y kita lihat dulu. Yang ke atas ingat positif, bawah negatif. Ini perjanjian aja ya. Yang penting konsisten ya. Yang ke atas itu gaya normal. Yang ke atas lagi apa? Fy ini ya. Fy itu F sin. F sin alpha. Kemudian yang ke bawah apa? W. Diam atau bergerak? Diam berarti 0. Berarti hukum 1 Newton ini. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya normalnya. Otomatis si F sin alpha dikurangi W ini harus pindah ruas. Supaya gaya normalnya sendirian. Oke, berarti kita pindah ruas. Ini negatif, pindah ruas jadi positif. Ya. Ini positif, pindah ruas jadi negatif. F sin alpha. Oke. W itu massa kali percepatan gravitasi. Kemudian di sini F sin alpha. Kita masukkan nilainya. Massanya apa? Massanya kan massa yang sama ya. Massanya berapa ini? Tuh, 7,5 ya. Sama ya, massanya 7,5 kali 10. 7,5 kali 10 dikurangi gayanya berapa? 50. Nah, sin. Udah ingat sin itu apa? Depan miring ya. Nah, depannya apa ini? Depannya 3, miringnya 5. Berarti kalikan 3/5. Oke. Tinggal kita kalikan saja. 7,5 kali 10 berarti 75. Kurangi, ini bisa coret ya. Jadi 10 kali 3 jadi 30. Maka gaya normalnya adalah sebesar 45. Oke, sudah dapat 45 Newton.
Nah, barulah kita bisa mengerjakan ini. Nah, di sini F-nya tadi kan 50. Kemudian cos alfa. Cos itu apa? Ini ya. Samping miring ya. Cos itu samping miring berarti 4/5. Kalikan cos alfanya 4/5 dikurangi, kita jabarkan. Nah, ini kan mu k dikalikan n, langsung aja. Mu k-nya itu adalah 0, berapa? 4 tadi ya, dikalikan 45. Masanya 7,5 dikalikan A. Oke, dapat 10 kali 4, 40 dikurangi 0,4 dikalikan 45, 18. Ini 7,5 kalikan percepatan. 40 kurangi 18. Piro rek? 22 ya. Oke, 22 ini 7,5 kalikan A. Atau percepatannya adalah 22 dibagi 7,5 sama dengan ya 2,9 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai penerapan hukum Newton di bidang datar. Oke, sekian aja ya karena sudah lama sekali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.